Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas laptop yang bawa konsep dual screen to the next level. Namanya adalah Asus ZenBook Duo. Laptop ini punya layar kedua yang gede banget di bodinya, dan saat pertama kali lihat, pertanyaan yang muncul di otak gue pertama kali adalah, ini benar-benar berguna nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma gimmick doang? Dan karena penasaran, akhirnya kemarin gue pakai laptop ini selama beberapa waktu, dan emang terasa sih laptop ini punya kesan yang beda banget kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang normal. Sebenarnya kalau dari luar tampilannya masih mirip dengan ZenBook yang lain. Dia punya body metal, finishing Zen, dan logo Asus yang asimetris, sama kayak ZenBook yang kemarin pernah gue bahas. Tapi pas dibuka, layout bagian dalamnya ternyata nggak sama. Soalnya dia punya layar kedua yang gede banget, sampai-sampai ngebuat keyboardnya jadi mentok ke bagian bawah bodinya. Layout kayak gini memang bukan layout yang normal ya guys ya, dan agak terasa aneh juga saat pertama kali dipakai, tapi ternyata nggak butuh waktu selama itu sih untuk adaptasi. Soalnya ini tetap terasa normal karena feel pemakaiannya itu mirip dengan setup desktop. Ya nggak 100% sama sih, gue bilang ini mirip karena keyboardnya mirip dengan keyboard PC yang biasanya memang nggak punya palm rest. Terus posisi touchpadnya ngebuat posisi tangan kita balik lagi dengan posisi keyboard dan mouse pada umumnya, yaitu tangan kanan yang sejajar dengan tangan kiri. Jadi walaupun nggak sama-sama banget dengan laptop normal, ternyata ini masih nyaman-nyaman aja sih saat dipakai. Nah, untuk layarnya sendiri dia punya dua layar yang ukurannya beda, yaitu ada 14 inch untuk layar utama dan 12 inch untuk layar kedua. Dan saat dibuka, layar keduanya ini agak terangkat sedikit untuk kasih view angle yang lebih baik dan juga airflow yang lebih bagus. Walaupun beda, tapi keduanya punya kualitas yang cenderung sama. Mereka sama-sama punya brightness yang tinggi di 400 nits, terus punya akurasi warna yang bagus di 100% sRGB dan juga udah Python validated. Terus yang seru, mereka sama-sama udah touchscreen dan stylus support. Jadi selain punya kecerahan dan keakuratan warna yang tinggi, keduanya gampang dinavigasikan soalnya mereka bisa dikontrol pakai jari juga. Tapi walaupun kayak gitu, ya kita balik lagi ke pertanyaan awalnya. Sebenarnya dual display kayak gini benar-benar berguna nggak sih? Dan kalau ditanya kayak gitu, mungkin jawabannya tergantung ya. Kalau dipakai untuk kegiatan kita normal seperti nonton-nonton, browsing, baca dokumen, dan lain-lain, layar keduanya memang nggak terlalu kasih efek yang banyak sih. Karena kegiatan kayak gitu kan memang nggak butuh layar kedua. Tapi ada beberapa situasi yang ngebuat layar keduanya jadi benar-benar berguna dan kasih experience yang lebih seru. Contohnya untuk kegiatan-kegiatan yang butuh fitur split screen. Seperti kalau gue lagi pengen catat hal-hal penting dari Zoom meeting, tapi tetap pengen dapat tampilan presentasi yang full. Layar keduanya ini bisa dipakai untuk buka Microsoft Word sehingga layar utamanya nggak perlu di-split dan tetap dapat view yang luas. Atau mungkin buat anak-anak jurusan keuangan, ya gue dulu anak keuangan guys, yang disuruh buat laporan analisis annual report perusahaan, tapi tetap harus ngebucin lewat WhatsApp. Itu nggak masalah di sini, soalnya kita bisa split layarnya jadi 4 sehingga kita bisa dapat semua view dari semua aplikasi yang kita buka dan lain-lain. Contohnya masih banyak lagi. Terus sebagai orang yang kerjaannya buat video, konsep layar kayak gini menurut gue benar-benar game changer. Karena cuma ini doang yang bisa kasih preview video yang maksimal, tapi tetap kasih ukuran timeline yang luas saat editing. Apalagi layarnya udah touchscreen kan, dan itu ngebuat kita bisa otak-atik timeline jadi lebih mudah dibandingkan pakai mouse atau touchpad biasa. Terus buat yang suka pakai editing software dari Adobe, di sini juga ada tool eksklusif yang ngebuat layar keduanya jadi semacam shortcut control, dan menurut gue ini benar-benar seru banget sih, terutama buat yang pakai software yang dari Adobe tadi. Jadi kalau ditanya apakah ini gimmick atau bukan, jawabannya mungkin gimmick dan nggak gimmick. Soalnya ini memang bakal terasa gimmick sih buat user-user normal, tapi buat orang-orang yang suka multitasking atau konten kreator, ini nggak bisa dibilang gimmick karena kalau dibandingkan dengan laptop-laptop normal, konsep dual screen kayak gini memang kasih experience yang lebih seru dan juga luar biasa ngebantu. Nah, yang gue pakai ini sebenarnya bukan versi pertama guys, tapi ini adalah ZenBook Duo versi kedua atau varian UX 482. Selain punya secondary screen yang lebih bagus, perbedaannya kalau dibandingkan dengan versi pertamanya adalah tentu aja dia udah pakai CPU yang lebih baru yaitu Intel 11 Gen Tiger Lake. Yang gue pakai ini adalah versi Intel Core i5 1135G7 dan karena ini versi Tiger Lake, laptop ini dapat integrated GPU yang lebih kuat yaitu Intel Iris Xe Graphic. Kalau ditanya performanya gimana, menurut gue ZenBook Duo versi i5 ini udah punya performa yang kencang. Walau dipakai untuk multitasking begitu banyaknya dan running di dual screen, performanya masih terasa sangat lancar. Terus saat dipakai untuk editing video Full HD juga nggak pernah ada masalah. Jadi kalau untuk editing video Full HD, Photoshop, atau Office Work, gue rasa versi i5 ini udah sangat-sangat mumpuni. Tapi kalau kalian suka editing 4K, menurut gue versi i5-nya ini nggak terlalu
recommended. Gue lebih saranin kalian coba versi i7-nya aja, apalagi versi i7 itu juga dapat GPU tambahan yaitu MX 450 dan itu bakal ngebuat performanya jadi lebih lancar kalau dibandingkan dengan versi yang i5. Perbedaan berikutnya, UX 482 ini punya baterai yang lebih besar dan itu ngebuat ketahanan baterainya lebih bagus kalau dibandingkan dengan generasi yang kemarin. Laptop ini punya daya tahan yang luar biasa karena walaupun dual screen-nya aktif, dia tetap masih bisa bertahan selama 8 jam. Dan itu artinya juga kita masih bisa dapat daya tahan yang lebih karena layar keduanya ini bisa dinonaktifkan dengan sangat mudah dan itu bakal ngebuat ketahanan baterainya jadi lebih awet lagi. Terus karena nggak ada bagian yang kosong, laptop ini jadi nggak punya fingerprint di bodinya. Tapi itu nggak terlalu masalah sih, soalnya laptop ini udah support Windows Hello. Walaupun dia nggak punya fingerprint, kita tetap bisa unlock dengan cepat dengan facial recognition yang bisa dilakukan oleh kamera laptopnya. Karena gue suka lupa dengan password sign in laptop yang gue review, fitur ini benar-benar ngebantu sih, soalnya kita bisa langsung sign in tanpa perlu mikir-mikir password lagi. Terus versi kedua ini juga bawa beberapa fitur yang baru, seperti sebelah kiri ada dua port USB Type-C Thunderbolt 4 yang sudah support power delivery dan juga external display sampai 4K. Jadi kalau dirasa kurang, kalian masih bisa pakai TV 4K kalian untuk layar tambahan. Terus di sini juga ada fitur yang sama dengan Asus ZenBook Flip S yang kemarin gue review. Di sini ada Clear Voice Mic yang bisa membuat suara kita tuh jadi lebih clear saat ngelakuin perekaman video kayak gini atau video call atau video meeting dan lain-lain. Menurut gue ini fitur yang berguna banget sekarang karena kan kita sering video call dengan ya teman sekolah, teman kerja dan lain-lain. Oke, overall dari semua yang dibawa, gue ngerasa sih ZenBook Duo ini adalah salah satu laptop yang niche banget. Laptop ini mungkin memang gak bakalan cocok untuk semua orang ya, tapi buat orang-orang yang suka multitasking atau content creator yang suka editing, ZenBook 2 ini menurut gue sangat-sangat recommended untuk dicoba. Soalnya selain punya desain, spek, dan ketahanan baterai yang bagus, dual screen-nya benar-benar mempermudah kita untuk melakukan multitasking atau editing, dan itu kasih feel yang lebih memuaskan sih kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang normal. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya pendapat gue untuk ZenBook Duo UX 482 ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi, di situ ada spek, link dan lain-lain. Sosmed gue juga ada di situ. Dan ya mungkin segitu aja kali video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.